Kalau kita sering mendengar istilah good food is good mood, itu memang tidak, memang benar seperti itu adanya, karena makanan yang dimakan oleh seseorang itu mempengaruhi perilakunya dan bahkan bisa membentuk karakternya. Makanan yang haram yang diberikan atau dimasukkan seseorang ke dalam tubuhnya misalkan, maka itu akan menjadi bagian, ya mungkin kalau bahasa hadisnya, api neraka dalam tubuhnya. Dan kalau terus menerus itu diberikan, maka subhanallah itu akan menjadi tanda kutip gen neraka gitu dalam badannya, ya. Dan itu akan sedikit banyak ya, atau mungkin banyak menurut saya akan mempengaruhi perilaku baik orang tua atau anak tersebut. Ya, jadi orang tua memang di samping tadi panca indera yang saya katakan, emosi yang terjaga, ya harta yang mereka dapatkan ya. Kalau boleh, kalau mungkin saya katakan ya wajib itu halal. Kalau sudah jelas-jelas tidak halal, ya jangan berikan, atau mungkin berhentilah misalkan ya. Mudah-mudahan tidak ya, wa'alaikumsalam ya, seperti itu. Jadi penjagaan emosi ini Bapak sekalian ya, itu sebenarnya, atau penjagaan hati, jiwa, perasaan ini memang dimulai sebenarnya bukan justru malah ketika anak itu sudah lahir. Ibu ya, seorang ibu yang ibu tersebut Bapak Ibu itu subhanallah ya, yang dalam ketika dia mengandung seorang anak dan dalam proses kandungan tadi, ibu tadi ada emosi-emosi yang terblokir atau emosi-emosi yang tidak keluar atau emosi yang terpendam, maka yang akan menanggung beban dan merekam itu semua nanti adalah anak yang ada dalam kandungannya. Ya, jadi kalau ibu yang sedih berlebihan misalkan ketika lagi mengandung, ibu yang sedang dalam kondisi sering terus-menerus dalam kondisi marah, cemburu dan seterusnya, maka anak tadi akan merekam dan rekam jejaknya itu akan terbaca. Ya, demikian itu dari secara emosi ya. Demikian juga dengan orang tua ya, orang tua yang makan yang tidak baik atau tidak sehat ya, maka itu juga akan terekam dalam jejak rekam anak tadi yang bisa dibaca saat anak itu dewasa. Jadi sebenarnya semua kita ya, saya, Anda, Bapak sekalian, itu sebenarnya punya potensi untuk terkena penyakit-penyakit yang bukan cuma penyakit fisik ya, tapi juga penyakit-penyakit berhubungan dengan penyakit mental, emosi gitu kan. Kalau seandainya kita nggak ngerti ya pembahasan ini ya. Contoh beginilah ya. Beberapa waktu lalu saya mengkonsulkan lah ya sebuah mungkin pasien gitu kan. Yang pasien tadi itu punya anak ya. Anaknya itu Bapak Ibu sekalian itu ya udah mungkin kalau boleh saya katakan sudah seperti orang schizofren lah, maaf ya. Orang gila gitu kan. Dan itu ternyata perjalanan anak itu sampai pada titik di mana akhirnya penyakit itu muncul itu panjang. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah ternyata anak itu ya lebih dekat, lebih baik, lebih bagus, lebih cocok untuk diurus sama ibunya. Ya, karena kedekatan emosional. Tapi subhanallah, anak tersebut justru malah ya berada dalam asuhan bapaknya. Ya kebetulan mereka memang awal tuh ada masalah ya, maaf. Kemudian subhanallah ternyata dan sebelum masalah itu juga bapaknya lebih banyak mengasuh anak tadi dengan polanya bapak. Padahal dia nggak cocok gitu kan. Alhasil akhirnya tiba pada suatu titik di mana anak itu akhirnya ya penyakitnya bukan penyakit fisik tapi penyakit kejiwaan. Ya. Kehilangan motivasi, anak itu akhirnya kehilangan semangat hidup ya, dan gak ada titik kebahagiaan dalam dirinya karena menung aja, diem saya kayak begitu. Ini saya katakan tadi, maka ya di sini peran orang tua itu perlu sekali berusaha menjaga hati, emosi dan memahami karakter ya, memahami karakter anak-anak ya. Karena kalau tadi saya katakan kunci kesehatan itu kita mulai dari kunci kesehatan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, maka ya, hati itu kudu dijaga banget. Hati itu kudu dijaga banget ya. Demikian juga dalam penyakit fisik. Kalau misalkan
Ada seorang ibu ya, dalam kandungan tuh tiap hari waktu dalam kandungan tuh makan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula, tinggi lemak yang tidak baik, lemak trans ya, atau mungkin makanan-makanan miskin serat, maka rekam jejaknya nanti akan ada pada anak yang di dalam kandungannya tadi. Sekarang kan sebenarnya kalau sudah kita sebenarnya sudah ngerti ilmu ini, maka kadang-kadang saya sering ngobrol dengan teman-teman tuh, mereka terus bagaimana cara saya untuk memperbaiki itu kan gitu loh. Ya, setiap kita punya potensi untuk penyakit ini, penyakit itu punya, tapi sebenarnya yang jadi masalah besarnya atau titik bomnya itu, ya, meledaknya itu adalah lifestyle ya. Lifestyle itu maksudnya gaya hidup. Ya. Jadi kalau gaya hidup itu subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Bapak sekalian, itu tidak diperbaiki ya dengan kondisi kayak sekarang ini, ya bersiap saja. Dulu kita ingat Bapak Ibu sekalian bahwa penyakit stroke ya, darah tinggi, mungkin kencing manis ya, atau mungkin penyakit jantung itu penyakit orang tua, orang ngomong itu. Tapi sekarang subhanallah ada orang kayak kemarin subhanallah dapat konsulan lah ya, ada seorang teman nanya gitu kan. Ada temannya juga yang umurnya 25 tahun kena stroke, coba. 25 tahun kena stroke. Artinya apa? Pesan keras tanda kutip saya kepada Anda sekalian, Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, khususnya orang tua ya dari TK Al-Azhar, BSD ini yang menyaksikan, atau siapapun lah yang Anda menyaksikan acara ini, ya kalau kita tidak perbaiki ini Bapak sekalian, maka generasi ke depan, gen generasi ke depan ini hanyalah akan menjadi generasi atau gen-gen generasi yang rapuh gitu kan, yang gampang sekali kena penyakit, yang kalau kena penyakit susah sembuhnya. Buktinya apa? Sekarang sudah begitu berlimpahnya penyakit-penyakit yang tadi saya katakan, penyakit orang tua zaman dulu, sekarang anak-anak muda udah banyak kena. Ya. Dan itu ngefeknya nanti kemana? Ke kemampuan mereka dalam belajar, kemampuan mereka dalam menghafal, kemampuan mereka dalam berpikir. Ya, artinya apa? Kalau masih banyak orang tua yang nggak aware tentang ini, contoh misalkan masih membiarkan, maaf gitu kan, anak-anaknya makan misalkan fast food, ya, tiap 1 bulan atau bahkan 1 minggu sekali misalkan membiarkan anak-anak makan fast food atau mengkonsumsi makanan-makanan tinggi gula misalkan, maka Anda atau kita sedang mempersiapkan anak-anak yang generasinya nanti sudah bermasalah, yang nanti ketemu lagi dengan katakanlah dia laki-laki ketemu dengan wanita misalkan dalam perkawinan yang gennya juga bermasalah. Artinya generasi ke depannya generasi yang tubuhnya bermasalah, pikirannya bermasalah, emosinya bermasalah, dan itu bisa direkam dan dibaca semua. Ya, subhanallah ya. Contoh mungkin, ini sebelum kita masuk ke pembahasan tentang makanannya ya. Jadi suatu hari ya, saya pernah diskusi dengan salah satu guru saya. Ya. Jadi menceritakan waktu beliau mengadakan pemeriksaan ya, dengan ilmu beliau tentunya ya, yang itu dilakukan di suatu pondok pesantren. Dari random ratusan sebelum wabah ini tentunya, dari random santriwati lah ya yang ada pada tempat tersebut, itu ternyata seingat saya itu ada 100 lebih ya, yang beliau katakan itu santri-santri tadi yang semuanya itu punya potensi untuk kena tumor, kanker, kista dan seterusnya. Itu bisa diperiksa gitu, kayak begitu. Ya, bisa diperiksa, tapi tentunya bukan dalam pemeriksaan medis ya, bukan. Itu pemeriksaan dengan menggunakan bagian atau organ-organ tubuh kita itu bisa dilihat dan itu terbaca gitu kan, terbaca semua. Termasuk ya sampai yang tadi saya cerita itu, salah satu yang tadi anak yang tadi saya cerita tadi itu juga dibaca. Bahkan beliau subhanallah membaca dari tubuh ya tentunya ya, dari pemeriksaan beliau itu emosi yang terbaca dalam kandungan ibu waktu dia mengandung anak tadi itu terbaca. Ya. Jadi sebenarnya perjalanan kita itu panjang kalau mau bahas tentang mempersiapkan yang terbaik buat hati kita itu panjang sebenarnya. Maka sebabnya dalam Islam ya proses
melahirkan kandungan sampai anak itu lahir itu proses yang sangat-sangat kompleks. Ya, sangat-sangat kompleks. Termasuk juga ketika ada ibu-ibu misalkan lagi pengen makan asem ya, atau mungkin bahasa kita kan ngidam ya. Ngidam waktu lagi hamil itu jangan nggak dipenuhin. Bukan karena tahayulnya, karena badannya sedang meminta rasa asam. Ya, ketika dia lagi hamil, tiba-tiba dia meminta rasa pedas, berikan yang pedas, tapi dalam jumlah yang tidak berlebihan tentunya. Ketika dia hamil menginginkan rasa manis, ya berikan yang manis, tapi manis yang baik ya, madu mungkin atau mungkin kurma ya atau anggur ya, bukan manis yang berdasarkan atau bersumber dari gula pasir. Itu salah satu contohnya. Karena apa? Karena itu akan menjadi bagian dari gen yang anak yang berada dalam kandungannya tadi. Subhanallah, seperti itu kurang lebih ya.